Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam program renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Kami kembali menjumpai saudara-saudara setelah sekian waktu kami tidak bisa menayangkan berbagai program di channel ini karena berbagai kendala teknis yang dihadapi. Karena itu saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam sebuah perenungan kita di bawah terang tema Karunia Roh untuk Melayani sebagai Persekutuan. Dengan bacaan yang terambil dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Untuk itu saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Bapa yang kudus, kuasailah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita terambil dalam 1 Korintus 12. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Ibu bapak dan saudara, akhir-akhir ini kita mengenal ada satu fenomena yang disebut sebagai fenomena flexing. Apa itu flexing? Flexing dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pamer. Kita menjumpai ada begitu banyak orang dalam dunia digital saat ini masuk di dalam perilaku-perilaku flexing, memamerkan segala sesuatu, baik itu kekayaannya ataupun juga harta benda yang dia miliki, sekedar untuk menunjukkan tentang siapa dirinya. Flexing menjadi fenomena yang digandrungi oleh banyak orang. Flexing sebenarnya adalah bagian dari cara orang memuaskan dirinya sendiri, mencari identitas dirinya, dan membawa kebanggaan bagi pribadinya. Flexing tidak peduli dengan orang lain. Flexing hanya peduli tentang dirinya dan apa yang dia miliki. Ketika seseorang bisa memamerkan segala sesuatu yang dia punyai, membawa kebanggaan diri bagi dia dan kepuasan bagi diri sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, fenomena flexing itu juga bahkan bisa terjerumus masuk ke dalam dunia pelayanan gereja. Akhir-akhir ini kita juga menjumpai di banyak tempat ketika banyak pelayan-pelayan Tuhan yang berupaya untuk memamerkan apapun karya pelayanan yang mereka lakukan, bukan lagi dengan tujuan publikasi, tetapi lebih kepada bagaimana berlomba-lomba untuk menunjukkan kebanggaan terhadap gereja masing-masing. Apa yang terjadi saat ini dalam fenomena flexing, kalau kita baca dalam bacaan kita hari ini, juga pernah dialami oleh jemaat di Korintus. Ibu bapak dan saudara, Korintus adalah salah satu jemaat yang sangat syarat dengan karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan. Jemaat ini dikenal sebagai jemaat yang sangat kaya dengan karunia, dan di dalam kekayaan karunia itu mereka jatuh pada pemaknaan yang salah. Mereka yang memiliki karunia menganggap diri lebih daripada yang lain, sehingga karunia yang dimiliki sebagaimana yang ada dalam bacaan kita, seperti karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya,
karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, dan karunia-karunia yang lain yang mereka miliki tidak lagi dipakai untuk melayani Tuhan, tetapi lebih pada flexing, pamer, dan untuk menonjolkan dirinya lebih daripada orang lain. Situasi yang dihadapi oleh jemaat di Korintus pada akhirnya menyebabkan Paulus harus mengirimkan surat ke Korintus sebanyak 2 kali. Kita juga tahu dalam sejarah gereja bahwa di Korintuslah perpecahan gereja terjadi. Bukan karena minimnya kekayaan dan karunia, justru di dalam kelimpahan karunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema hari ini mengingatkan kita bahwa karunia roh untuk melayani sebagai persekutuan. Karunia-karunia roh atau dalam bahasa Yunaninya pneumatikos dijelaskan oleh Paulus bahwa itu merupakan karya utama Roh Kudus yang digunakan untuk memuliakan Kristus. Pengakuan terhadap Kristus Yesus sebagai Tuhan itu dimulai dari karunia yang diberi kepada kita. Di dalam kondisi pada masa itu, pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan bukan sekedar berkaitan dengan ucapan bibir, tetapi pengakuan itu berkonsekuensi langsung terhadap kehidupan mereka pada masa itu. Karena mengaku Yesus sebagai Tuhan akan membawa mereka pada berbagai persoalan, penganiayaan, bahkan kematian. Karena itu mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan hanyalah mereka yang dikaruniai. Oleh karena itu, saudara, dalam kehidupan zaman kita pada saat ini, kita tidak perlu ribut dengan mereka yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, atau justru mungkin menganggap rendah, karena mungkin mereka belum dikaruniai. Mereka tidak mendapatkan karunia itu. Tetapi bagi saya dan saudara yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita memperoleh karunia itu dari Tuhan. Selanjutnya, karunia-karunia yang disebutkan oleh Paulus pada ayat yang keempat dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, atau dalam bahasa Yunaninya diaresis karisma autos pneuma. Ada rupa-rupa karunia sebagaimana yang dijelaskan pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Karunia yang berbeda-beda itu hanya bisa digunakan kalau dipakai untuk sebuah tujuan, yaitu melayani orang lain. Apa yang kita miliki di dalam hidup kita, apa yang kita banggakan dalam hidup kita, kekayaan kita, kemampuan kita, pengetahuan yang kita miliki, tidak akan ada artinya, tidak akan ada gunanya kalau tidak dipergunakan untuk melayani kehidupan dan melayani orang lain. Dia hanya akan bermakna ketika karunia-karunia itu dipakai untuk melayani. Bukan sekedar melayani diri karena kebanggaan diri, tapi bermakna bagi pelayanan-pelayanan kita terhadap orang lain sebagai sebuah persekutuan. Harta terbesar yang dimiliki oleh gereja adalah persekutuan itu sendiri. Bukan pada bangunan, bukan pada harta dan benda yang lain. Tapi harta terbesar yang dimiliki oleh gereja adalah persekutuan. Dengan persekutuan kita bisa melakukan apapun. Dan dalam kondisi yang tidak ada persekutuan, sebaliknya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita telah belajar dari pengalaman-pengalaman jemaat di Korintus bahwa dalam segala kekayaan karunia yang mereka miliki, mereka telah gagal memaknai dan memakainya hanya sekedar
untuk diri sendiri dan bukan dipergunakan untuk pelayanan. Karunia-karunia yang berbeda itu kemudian mereka gunakan di dalam kehidupan mereka sekedar untuk mencari panggung, sekedar untuk menunjukkan tentang siapa yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena itu saudara, tema hari ini sekali lagi menolong kita, mengingatkan kita bahwa dalam segala perbedaan karunia yang kita miliki, baik itu pengetahuan yang kita miliki, harta benda, kekayaan, iman, ya, kemampuan untuk menyembuhkan, dan berbagai rupa-rupa karunia yang lain, gunakanlah itu untuk melayani. Karena hanya dengan mempergunakannya di dalam pelayanan, karunia-karunia itu menjadi berarti. Dan untuk tujuan itulah kita diberikan karunia oleh Kristus. Tuhan kiranya menolong kita sebagai orang-orang yang diberikan karunia. Di dalam pemahaman itu, mari kita bersama-sama melayani di dalam persekutuan. Amin.